Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bapak. Jadi berhubung juga masih dalam tahap hashtagnya WFH ya, WFH atau work from home. Jadi juga kamu juga belajar dari rumah kan, makanya Bapak buat video pembelajaran lagi supaya mengisi kegiatan kosong kalian. Oke, jadi Bapak juga menghimbau bagi kalian ya baiknya di rumah aja lah, jangan keluar atau melalak karena juga efeknya bahaya bagi kesehatan kalian juga kan gitu. Iya, baik, kita masuk ke materi sudut. Jadi kita akan bahas tentang garis dan sudut, tapi kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang sudut. Nah, seperti yang kalian ketahui, Anda sekalian, bahwasanya di kehidupan sehari-hari kita udah mengenal ya namanya sudut. Cuman kalau pendefinisian secara teori itu kan agak ribet. Jadi Bapak kasih dulu contoh sudut itu seperti apa. Nah, sebagai contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak macamnya nak. Oke, contoh kita lihat ya. Ada namanya itu contoh sudut. Kita lihat ada jam. Nah, antara jam jarum yang pendek dengan yang panjang, ketika dia berputar menentukan waktu, itu akan membentuk sudut. Nah, sebagai contoh dalam hal ini lihat ya sudutnya itu. Nah, yang inilah namanya sudut, besaran sudutnya. Oke, tahulah kita ya, namanya udah tahulah sudut itu seperti apa. Oke, seperti contoh lain itu ada kusen. Nah, kusen ini, nah dari segi sininya ya, sisi sininya ke sisi atasnya itu kan membentuk sudut tuh. Nah, itulah yang biasa kita katakan dengan sudut ya kan. Kemudian di sudut rumah juga banyak. Kemudian, nah yang paling sering kita lihat nih di lengan kita masing-masing. Ketika kita membentuk seperti ini, nah anggaplah ini garis lurusnya. Nah, inilah yang namanya sudut kan. Oke, saya rasa kita semua udah paham lah. Kalau dibilang sudut itu udah familiar lah. Tetapi bagaimana kalau kita disuruh mendefinisikan tentang sudut? Pasti kan agak rumit ya. Namanya juga kita kan bukan orang teori, artinya kita kan tidak bisa mendefinisikan seperti itu. Jadi perlu Bapak kasih tahu bahwasanya definisi sudut itu adalah titik pertemuan antara dua garis lurus yang saling berpotongan. Oke, kita balik ke gambar ya, yang saling berpotongan pada suatu titik. Nah, kita lihat. Nah, yang jarum pendek ini garis lurus kan. Nah, yang jarum panjang juga begitu kan. Nah, ini garis. Nah, katanya perpotongan atau pertemuan antara dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Berarti seperti contoh ini, jarum pendek bertemu dengan jarum panjang di suatu titik. Inilah namanya titik sudutnya. Oke, beda titik sudut, beda besaran sudut. Kalau titik sudutnya ini, besaran sudutnya inilah jaraknya dari sini kemari. Oke, bisa paham ya? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau nanti ditanya sudut itu apa, pasti kalian harus bisa menjawabnya. Oke, ada gangguan. Nah, kita masuki penamaan sudut. Nah, oke, sebagai contoh ini ada segitiga. Bagaimana cara menamakannya? Jadi ini bisa kita namakan, kan kita kan mau sudut ini kan. Maka cara membacanya itu memberi penamaan berarti sudut A B C. Nah, gini ya. Jadi titik sudutnya itu kan titik B, dia berada di tengah. Jadi kita buat sini. Nah, atau juga kita bisa menamakannya dengan sudut C B A. Kayak gitu cara bacanya. Jangan pula B A C. Kemana jadinya, kan nggak ada garisnya kan? Atau bisa kamu buat ACB.
nggak bisa juga kan. Tetap dia harus titik sudutnya itu berada di tengah. Berarti A, B, C atau C, B, A. Gampang ya. Jangan pula kamu nanti buat B, A, C, itu udah salah. Karena kalau dia B, A, C seperti ini, B, A, C. Nah, pertanyaannya mana gambarnya? Kan gitu. Oke. Kita masuk ke jenis sudutnya. Jadi jenis-jenis sudutnya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu sudut lancip, kemudian sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Jadi sebelum kita masuk apa itu sudut lancip dan sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks, maka Bapak mau menjelaskan dulu apa-apa aja atau besaran sudut apa aja asal mulanya. Jadi awal mulanya itu adalah lingkaran, nak. Ya, biar kamu tahu nanti besaran sudut 90 derajat seberapa, 180 derajat seberapa. Oke. Jadi awal mulanya itu lingkaran, nak. Jadi lingkaran itu sebenarnya kalau kalian yang udah paham atau yang pernah baca bahwasanya besaran sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi para ilmuwan itu membuatnya seperti ini, menjadi 4 bagian lingkaran itu, nak. Jadi yang pertama ini dari ini kita katakan ya, titik ini titik nolnya ke garis yang pertama ini itu besarannya adalah 90 derajat. Nah, jadi dari sini kemari, nah ketika kamu bergerak dari sini kemari maka besarnya 90 derajat, nah, atau yang bisa kita sebut dengan siku-siku ya. Nah, kemudian masuk kita ke mari, besarnya 180 derajat. Berarti kamu berjalan atau bergerak dari awal sini ke sini. Jadi besaran inilah namanya 180 derajat nih. Nah, masuk ke 270, besarannya seperti ini. Berarti dari 0 ini ke sini 270 nih ya, pas garis ketiga nih. Baru masuk ke yang garis keempat ini atau titik awalnya, berarti dia muter nih keliling sehingga besarannya adalah 360 derajat. Jadi kamu udah tahu ya mana itu besaran 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360 derajat. Nah, hubungannya apa sama nanti sudut macam-macam sudut? Lihat di sini 90 derajat. Nah, ini batas 90 derajat nih, pas garis tengah nih. Jadi kalau misalnya nanti Bapak tanya kisaran 60 derajat di mana, berarti kan berada di tengah-tengah ini kan, di dalam garis ini dan sini kan. Berarti bisa aja dia di sini, bisa aja dia di sini, tergantung kita mengukurnya pakai roll busur nanti. Oke, kalau nanti Bapak tanya kan 180 derajat, berarti kan dia dari sini ke mari gini kan. Nah, kalau nanti misalnya Bapak tanya 110 derajat, berarti kan dia kan bukan di sini lagi kan tempatnya kan, berarti udah di sini. Berarti bisa jadi dia kemungkinannya di sini kan. Nah, bisa pahami ya. Begitu juga seterusnya 250 bisa kamu pahami. Berarti kan dia udah di daerah sini nih sudutnya. Namun pastinya kamu harus mengukurnya dengan roll busur. Oke, itu hanya sekedar gambaran aja. Nah, baik, kita masuk ke jenis-jenis sudutnya. Yang pertama tadi adalah sudut lancip. Kalau lancip itu biasanya kan runcing kan, tajam. Kalau mulut-mulut netizen tuh kan bilangnya lancip. Oh no. Sudutnya itu tajam, pedes ya kan. Kalau mau pedes pakai omongan netizen. Oke, sudut lancip. Ya elah. Apa nih sih? Jadi sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Berarti sudutnya itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Berarti dia di sini. Ini kan 90 derajat sini. Berarti kan boleh nih di sini juga termasuk sudut lancip. Oke ya, berarti paling batasnya di sini membentuk sudut siku-siku. Jadi bisa jadi di sini
Kalau di contohnya ini kan seperti ini termasuk sudut lancip. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90. Jadi kalau nanti 90 itu masuk sudut lancip enggak? Dia masuk sudut siku-siku. Jadi kalau yang masuk sudut lancip gimana Pak? Ya masuknya ya 89 masuk, karena dia berada di 0 dan 90 derajat. Gitu ya. Jadi 90 derajat nggak ikut. Tapi kalau 89 derajat gimana Pak? Masuk. 89, misalnya 89,9 masuk mana Pak? Masuk sudut lancip. Oke ya, paham ya? Karena dia berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke. Jadi lancip itu tajam, runcing. Oke, kita masuk sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini dia 90 derajat kan? Nah, ini dia. Pas dia di 90 derajat. Mau lebih 90, sekian, Pak. Itu udah nggak masuk lagi sudut siku-siku. Dia harus tepat pas 90 derajat. Oke, masuk ke sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, jadi berada di tengah-tengah ini. Kalau 90 kan ini kan, 180 mana? Yang lurus gini kan? Berarti dia berada di antara nih, berada di antara 90 dan 180, berarti daerah-daerah sini. Oke. Kalau pertanyaannya 180 misalnya 179,9 Pak, masuk mana? Ya masuk sudut tumpul karena dia berada di antara 180 derajat. Oke, beda lagi nanti kalau 180 derajat. Pas ya, beda. Jadi kalau Pak, kalau 90,1 udah masuk mana? Ya sudah masuk sudut tumpul karena dia udah lewat dari 90 derajat. Lihat ya. Dia kan berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke. Masuk sudut lurus. Jadi sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini dia. Jadi dia itu membentuk garis lurus. Padahal ini ada sebenarnya membentuk sudut ini. Namanya sudut lurus. Nah, dari sini kemari itu namanya 180 derajat. Nah, jadi kalau 180 derajat, 180,1 masuk mana? Bukan masuk sudut lurus lagi dia. Ataupun sebaliknya, atau kurang misalnya 179,9 masuk mana? Ya masuk sudut tumpul tadi. Karena dia sudut lurus itu pengertiannya sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, masuk sudut refleks. Sudut refleks ini yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, lihat ya, beda. Kalau ini sekilas kamu lihat namanya sudut tumpul. Tengok dari mananya dulu. Kalau kamu lihat besarannya dari sini kemari, ya termasuk sudut tumpul. Sudut lancip. Tetapi kalau kamu lihatnya besarannya dari sini, ya, tengok nih lingkaran ini, dari sini kemari, maka itu masuk sudut refleks. Jadi besarannya antara 180 sampai 360 derajat. Oke ya. Nah, Pak, bagaimana sih cara menghitung sudut? Cara menghitung atau mengukur sudut itu ya pasti tentu dengan alat ukur. Tidak bisa kamu mengira-ngira. Oke, contoh nih Bapak kasih. Jadi alat ukurnya itu bisa berupa jangka, tapi yang biasanya itu berupa roll busur ya kalau untuk tingkat SMP. Nah, kita katakan nih lingkaran nih. Bagaimana cara kita mau membuktikan nih? Kita mau membuktikan apakah antara sisi ini ke sini itu besar sudutnya 90 derajat. Kita lihat. Kita mengukurnya dengan menggunakan roll busur. Nah, bagaimana cara mengukur roll busur? Kamu tepatkan roll busurnya ini tepat di atas lingkarannya. Jadi seperti ini. Nah, sudah kamu tepat, maka kamu bisa menghitungnya, Nak. Ini katakan titik nolnya. Nah, berarti 0, 0, 20, 30, 40, 50 kan kita mau mengukur sini. Maka di sini pas besarnya 90 derajat, berarti terbuktikan bahwasanya sudut itu merupakan sudut
besarnya 90 derajat atau kita katakan sudut siku-siku. Oke, bagaimana dengan menghitung gini? Nah, tadi lihat ini apa namanya? Sudut lancip. Sudut lancip itu berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Apakah benar sudut lancip seperti itu? Kita lihat. Kita ambil roll busurnya, kita ukur, maka terlihat. Nah, ini 0 derajat. Nah, berarti dia besarannya adalah 50 derajat. Pertanyaan Bapak, 50 derajat itu terletak di antara 0 derajat dan 90 derajat kan? Berarti benar bahwasanya sudut lancip itu terletak di antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke, lagi kita ambil contoh lagi. Nah, ini kalau sekilas kalau kamu pahami, ini adalah sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti dia terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, kita coba lihat. Nah, ternyata ini dia berada di angka antara 130 dan 140 nih. Berarti bisa kita buat aja 135. Nah, pertanyaannya 135 itu benar nggak terletak di antara 180 dan 90? Benar kan? Makanya itu disebut dengan sudut tumpul. Oke, Bapak rasa kan nggak mudah ya? Kok nggak mudah? Pasti mudah lah ya. Kan gampang kalau kalian pahami matematika itu, tapi jangan terbebanin ya, maka itu akan gampang. Nah, tetapi kalau udah pandanganmu terhadap matematika itu sulit, jadinya sulit gitu ya. Karena kan setiap perkataan itu kan adalah doa. Jadi buat aja mudah gitu. Karena yang membuat mudah dan susah itu kan diri kita sendiri. Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke hubungan antar sudut. Nah, jadi ada 3 hubungan antar sudut. Yang pertama itu berkomplement atau berpenyiku. Di sini, oke, nanti kita jelaskan. Kedua itu adalah bersuplemen atau berpelurus. Nah, yang ketiga adalah bertolak belakang. Oke ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama adalah berkomplement atau berpenyiku. Mengapa dikatakan berpenyiku? Karena jika kedua sudut digabungkan, maka akan membentuk sudut siku-siku. Nah, kamu lihat nggak ini? Ini ada namanya 2 sudut. Sudut pertama apa? Ya, cara penamaannya sudut CBD. Atau bisa juga DBC sama. Ya, ini dia sudutnya. Yang sudut kedua adalah sudut ABD atau DBA. Jadi ada 2 sudut ya, sudut 1, sudut 2. Nah, ketika digabungkan maka dia akan membentuk ini sudut siku-siku. Oke. Makanya dikatakan berkomplement atau berpenyiku. Nah, bagaimana rumusnya? Lihat. Sudut ABD di mana? Sudut ABD. Sudutnya ABD ditambah sudut DBC, maka akan menghasilkan sudut apa? Sudut siku-siku. Ini dia. Oke. Sudut ABD tambah sudut DBC sama dengan sudut siku-siku. Artinya apa? Sudut siku-siku besarannya berapa? Sudut siku-siku besarannya adalah 90 derajat. Jadi mau diketahui soal atau enggak, tetap dia sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadi sudut ABD tambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Itu harus kamu ingat. Oke, masuk kita ke sudut hubungan antara sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Sama seperti tadi berkomplement atau berpenyiku, kalau dia bersuplemen, apabila 2 sudut digabungkan maka dia akan membentuk sudut lurus. Nah, lihat ya. Di sini ada 2 sudut, yaitu sudut ABD. Ya kan? ABD ditambah sudut katanya DBC
sama dengan sudut lurus. Iyalah ABD sama DBC hasilnya ini kan sudut lurus. Nah, sudut lurus itu berapa besarnya? 180 derajat. Jadi kamu harus paham, sudut siku-siku 90 derajat, sudut lurus adalah 180 derajat. Oke, ingat tuh ya. Kita masuk ke sudut bertolak belakang. Jadi kalau dia bertolak belakang itu katanya sama. Lihat ya, yang bertolak belakang itu seperti apa nih, lihat. Ini kan bertolak belakang sama ini, ya kan? Sudut CBE itu bertolak belakang dengan sudut ABD. Nah, katanya apa? Bertolak belakang itu kalau dia setiap sudut yang bertolak belakang, maka besar sudutnya sama besar. Jadi sudut CBE, sudut CBE itu akan sama besarnya dengan sudut ABD atau DBA sama. Begitu juga dengan ini, sudut DBE akan sama dengan sudut CBA. Oke. Jadi kamu harus paham, ya minimal ingat-ingat lah.